Volatilitas pasar semakin menarik. Pekan ini kita kembali melihat pergerakan harga yang mengonfirmasi terjadinya break of structure. Secara teknikal, hal ini mengindikasikan potensi kenaikan lebih lanjut untuk XAUUSD atau aset safe haven lainnya. Dengan kata lain, pelemahan dolar AS masih berpotensi berlanjut. Pertanyaannya, apakah pekan ini ada berita fundamental yang dapat menyeimbangkan pelemahan dolar AS atau justru sebaliknya, dolar AS akan terus melemah? Bersama narasumber saya pekan ini, kita akan membahas poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh trader forex agar bisa memanfaatkan peluang keuntungan pada pekan ini. Oke, gimana kabarnya nih Miss Melina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih tradingnya minggu kemarin? Lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana pengaruh kenaikan harga XAUUSD hingga mencapai level tertinggi bulan ini di 2437 terhadap strategi trading Anda? Apakah ini mengindikasikan tren bullish yang berkelanjutan? Oke, kenaikan harga sawi USD hingga mencapai level tertinggi di bulan ini di 2437 mengindikasikan tren bullish yang sangat kuat. Dalam strategi trading saya, ini berarti saya akan mempertimbangkan posisi long pada sawi USD, terutama jika harga tetap di atas level support kunci. Namun, saya juga akan waspada terhadap potensi koreksi teknikal dan memastikan stop loss ditempatkan dengan baik untuk melindungi keuntungan. Untuk pertanyaan kedua, dengan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap aset safe haven seperti emas dan dolar AS dalam jangka pendek? Oke, ketegangan geopolitik di Timur Tengah cenderung mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas dan dalam beberapa kasus dolar Amerika Serikat. Namun, mengingat dolar Amerika Serikat juga tertekan oleh faktor fundamental lainnya, emas mungkin mendapatkan lebih banyak dukungan sebagai aset safe haven. Dalam jangka pendek, saya mengantisipasi emas akan tetap kuat sementara dolar Amerika Serikat mungkin mengalami volatilitas tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Meskipun inflasi di AS sedikit turun pekan lalu, kondisi ekonomi masih belum stabil. Bagaimana Anda memperkirakan arah kebijakan moneter The Fed pada pertemuan FOMC mendatang? Dan apa dampaknya terhadap USD? Oke, dengan inflasi yang sedikit turun namun kondisi ekonomi yang belum stabil, saya memperkirakan The Fed akan tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneter. Mereka mungkin mempertahankan suku bunga pada level saat ini sambil terus memantau data ekonomi. Dampaknya terhadap USD kemungkinan akan berupa volatilitas dengan potensi pelemahan lebih lanjut jika pasar menafsirkan kebijakan The Fed sebagai dovish. Oke. Pertanyaan keempat. Pekan ini kita akan melihat rilis CPI dari Kanada dan Inggris. Bagaimana data inflasi ini dapat mempengaruhi nilai tukar CAD dan GBP terhadap USD dan apa yang sebaiknya diperhatikan trader dalam menghadapi rilis data ini? Oke, data CPI dari Kanada dan Inggris sangat penting karena inflasi merupakan indikator kunci bagi kebijakan moneter. Jika CPI menunjukkan kenaikan yang signifikan, Bank of Canada dan Bank of England mungkin mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter yang dapat memperkuat CAD dan GBP terhadap USD. Trader harus memperhatikan angka CPI yang lebih tinggi dari perkiraan karena ini dapat memicu rally dalam CAD dan GBP. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima ya. Dengan adanya rilis PMI dari zona Euro dan Amerika, apa indikator utama yang harus diperhatikan trader dalam data ini untuk menentukan sentimen pasar dan potensi pergerakan mata uang utama? Oke, dalam rilis PMI, trader harus memperhatikan angka yang menunjukkan ekspansi atau kontraksi ekonomi, atau angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sementara angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Perubahan signifikan dari bulan ke bulan yang juga penting. Data yang lebih baik dari perkiraan dapat memperkuat mata uang terkait euro dan USD. Sementara data yang lebih buruk dari perkiraan dapat melemahkannya. Pertanyaan keenam nih, seberapa penting data revise UOM Consumer Sentiment dari Amerika dalam konteks pasar forex saat ini? Dan bagaimana data ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap kekuatan ekonomi AS dan nilai tukar USD? Oke, data revise UOM Consumer Sentiment penting karena mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap ekonomi. Kepercayaan konsumen yang tinggi biasanya mengindikasikan pengeluaran yang lebih kuat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika data menunjukkan revisi ke atas,
Ini dapat memperkuat USD karena meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Sebaliknya, revisi ke bawah dapat menekan USD. Pertanyaan terakhir, dengan mempertimbangkan semua data ekonomi yang akan dirilis di pekan ini, apa strategi trading yang Anda rekomendasikan untuk memanfaatkan volatilitas pasar, khususnya dalam pasangan mata uang utama dan emas? Oke, mengingat banyaknya data ekonomi yang akan dirilis, saya merekomendasikan strategi trading yang fleksibel dan berbasis pada data. Untuk pasangan mata uang utama seperti Euro USD dan GBP USD, trader harus siap untuk memanfaatkan pergerakan cepat setelah rilis data CPI, PMI, dan keputusan FOMC. Untuk emas, mengingat tren bullish saat ini, posisi long tetap menarik, terutama jika harga terus mendekati atau melebihi level tertinggi yang baru. Penting untuk menjaga disiplin manajemen risiko dengan stop loss yang ketat dan ukuran posisi yang sesuai. Teman-teman trader, itu tadi inti dari episode kita di Dreamek Forex Insight hari ini. Semoga sedikit banyaknya info yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Happy trading!